Halo Tribunar, selamat malam dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Sabtu 11 Oktober 2025, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Sekolah Citra Kasih Ambon menggelar Smartpreneur Competition. 205 siswa dari 15 sekolah ambil bagian. Sekolah Citra Kasih Kota Ambon kembali menggelar Smartpreneur Competition yang diikuti ratusan siswa sekolah dasar atau SD dan sekolah menengah pertama atau SMP Kota Ambon, Sabtu 11 Oktober 2025. Kompetisi akademis yang telah memasuki tahun ketiga ini diikuti sebanyak 205 peserta dengan rincian sebanyak 43 dari tingkat SD dan tingkat 162 siswa dari tingkat SMP yang berasal dari 15 sekolah berbeda di Kota Ambon. Pantauan tribunambon.com, para peserta didampingi orang tua mulai berdatangan ke lokasi lomba sekitar pukul 8.30 pagi waktu Indonesia Timur. Mereka datang lebih awal untuk registrasi dan persiapan teknis lainnya. Baru tepat pukul 10 pagi, lomba dimulai. Para siswa yang berpartisipasi berasal dari kelas 5 dan 6 tingkat SD, serta kelas 8 dan 9 SMP dan dibagi sesuai kategori lomba. Untuk mengikuti kompetisi ini, mereka diharuskan membawa perangkat laptop atau ponsel, sebab kompetisi berlangsung online menggunakan platform Learning Management System atau LMS yang sudah disiapkan panitia. Ditemui tribunambon.com, Kepala Sekolah Citra Kasih Ambon, Francisca Rini Utami menyampaikan bahwa kompetisi ini tidak hanya berlangsung di Ambon, tetapi juga digelar serentak di 10 kota lainnya yang berada di bawah naungan Yayasan Citra Berkat dan Yayasan Ciputra Pendidikan di seluruh Indonesia. Di sisi teknis, penanggung jawab kompetisi di tingkat SD, Rola Leasa menjelaskan bahwa pihak panitia memberikan soal-soal kompetisi tahun sebelumnya kepada seluruh peserta sebagai bahan latihan dan persiapan. Ia juga menambahkan bahwa aspek keamanan dan integritas dalam pelaksanaan lomba terus ditingkatkan setiap tahunnya. Pada tahun ini, panitia menggunakan dua sistem, yakni CK Learning dan Exam Browser untuk mencegah segala bentuk kecurangan. Diketahui Smartpreneur Competition pertama kali diselenggarakan sejak 2023 dan menjadi agenda tahunan sekolah. Pihak penyelenggara pun tengah berupaya untuk mendaftarkan lomba ini ke Pusat Prestasi Nasional atau Puspresnas. Hal ini guna mendapatkan pengakuan resmi dari Kementerian Pendidikan serta menjadi ajang kompetisi nasional yang diadakan secara rutin tiap tahunnya. Acara ini sebenarnya adalah lomba akademis begitu. Kami mewadahi bakat dan potensi anak-anak yang tertarik di bidang matematika, IPA, dan bahasa Inggris. Jadi kami adakan lomba ini secara online, jadi mereka datang ke Sekolah Citra Kasih, kemudian mengikuti lombanya dimulai dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Timur. Lomba yang kami akan rencanakan untuk didaftarkan di Puspresnas, Pusat Prestasi Nasional, sehingga lomba ini diakui oleh pihak Kementerian Pendidikan dan bisa diadakan secara rutin setiap tahun di semua kota di bawah naungan yayasan kami. Ya, jadi terkait dengan persiapan anak-anak sendiri, saya sebagai guru termasuk juga dalam kepanitiaan penyelenggaraan Smartpreneur kompetisi ketiga untuk SCK Ambon, kami hanya mengirimkan soal-soal latihan tahun lalu sebagai acuan untuk menghadapi kompetisi di tahun ini. Dan soal-soal itu bukan hanya diberikan kepada anak-anak Citra Kasih, tetapi juga ke seluruh peserta yang mendaftar Smartpreneur kompetisi yang ketiga. Jadi untuk tahun lalu itu kami menggunakan aplikasi CK Learning. Tetapi untuk tahun ini memang kami menggunakan CK Learning tetapi ditambah juga dengan Exam Browser. Jadi Exam Browser ini anak-anak tidak bisa keluar dari aplikasi, tidak bisa keluar ke aplikasi manapun. Jadi untuk tingkat kecurangannya semakin minim. Sehingga dipastikan bahwa dalam kompetisi Smartpreneur yang ketiga ini tidak ada kecurangan yang dilakukan.
Informasi lainnya, Tribuners, lagi Aliansi Baku Jaga Tanah gelar aksi damai tuntut pembebasan 2 pemuda Negeri Haya. Kembali lagi, masyarakat adat Negeri Haya Maluku Tengah dan Komite Aksi Kamisan Ambon menggelar aksi solidaritas di perempatan Pos Kota Ambon Jumat 10 Oktober 2025. Aksi ini bertepatan dengan sidang pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU terhadap terdakwa Satria Ardi Tuahan selaku Kepala Pemuda Negeri Haya. Berlangsung sekira pukul 12 yang lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Berdemo membawa sejumlah pamflet bertuliskan kecaman akan keberadaan PT Waragonda Minerals Pratama serta tuntutan pembebasan pemuda adat Haya. Hentikan kriminalisasi masyarakat adat, penjaga ruang hidup, tertulis dalam salah satu pamflet. Kepada tribunambon.com, Koordinator Lapangan atau Korlap Hardi Rahantan meminta Pengadilan Negeri atau PN Ambon memberikan keadilan kepada 2 pemuda yang disebutnya sebagai pejuang lingkungan itu. Menurutnya, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK nomor 10 tahun 2024 tentang perlindungan hukum terhadap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat harus jadi pertimbangan. Kemudian pengadilan juga harus melihat dampak aktivitas perusahaan pasir garnet itu. Senada dengan itu, Salihin Hayoto menilai proses hukum atas keduanya prematur, mengingat hanya ada satu alat bukti, yakni kesaksian. Sebagai informasi, aksi serupa akan kembali digelar saat sidang pembacaan putusan. Juga menteriakan sebuah keadilan untuk kami semua masyarakat negeri adat, khususnya yang ada di Maluku. Maka kami mohon agar dimaafkan sebesar-besarnya. Kenapa? Karena proses penangkapan yang kemudian dilakukan oleh katakan bahwa seseorang dikatakan bersalah atau melakukan tindakan pidana harus memiliki 2 alat bukti, teman-teman. Tapi kemudian tidak memiliki 2 alat bukti yang sah. Sehingga kami mengatakan bahwa ini adalah proses yang tidak sesuai dengan KUHP yang kemudian berlaku untuk menyuarakan keadilan, teman-teman. Teman-teman masyarakat negeri adat yang kemudian ada di bumi Maluku. Kemudian hari bakalan ada korporasi, bakalan ada perseorangan antar negara dan kemudian korporasi, teman-teman. Maka Dari Kota Ambon kita ke Pulau Buru, Tribuners, tak ada drainase, jalan pertigaan ke kampus Ikra Buru selalu tergenang air. Kondisi jalan pertigaan menuju Tugu Maulana Ibrahim dan jalan kampus Ikra Kabupaten Buru sangat memprihatinkan. Sejumlah badan jalan selalu tergenang air akibat tidak adanya saluran drainase. Berdasarkan pantauan tribunambon.com sekira pukul 1 siang waktu Indonesia Timur, Jumat 10 Oktober 2025, genangan air tampak memenuhi badan jalan dengan ketinggian sekitar 3 hingga 8 cm. Ironisnya, jalan itu rusak dan berlubang akibat terlalu sering tergenang air di setiap turun hujan. Kondisi ini membuat para pengendara harus menurunkan laju kecepatan dan berhati-hati saat melintasi area tersebut. Salah satu warga sekitar Warukaya mengatakan bahwa genangan air di kawasan tersebut sudah sering terjadi, bahkan ketika hujan hanya turun dengan intensitas ringan.
Ia menambahkan warga dan pemilik toko di sekitar lokasi berinisiatif membuat timbunan pasir di tepi jalan agar air tidak masuk ke area pertokoan. Rukaya pun berharap pemerintah daerah dapat segera membangun saluran drainase di kawasan tersebut untuk mengatasi genangan air yang kerap mengganggu aktivitas pengguna jalan dan masyarakat sekitar. Kondisi terminal Pasar Impres Namlia memprihatinkan, dipenuhi genangan air dan becek. Kondisi terminal yang terletak di Pasar Impres Namlia, Kabupaten Buru saat ini menjadi sorotan pengguna jalan. Hal ini disebabkan jalan masuk dan beberapa titik tergenang air hujan hingga becek. Berdasarkan pantauan tribunama.com sekira pukul 2 siang waktu Indonesia Timur, Jumat 10 Oktober 2025, area terminal tampak dipenuhi genangan air dan lumpur setelah diguyur hujan pagi tadi. Alhasil, sebagian mobil dan angkutan umum enggan melintasi area terminal. Banyak pengemudi memilih memarkir kendaraan mereka di pinggir jalan utama karena khawatir terjebak di dalam genangan yang cukup dalam. Sainal, salah satu tukang ojek yang sehari-hari beroperasi di sekitar terminal, mengungkapkan bahwa kondisi ini sudah berlangsung cukup lama. Ia menuturkan bahwa masalah utama adalah karena terminal tidak memiliki lapisan dasar semen yang memadai. Ia menilai perbaikan dengan menambah lapisan semen atau paving bisa menjadi solusi agar air tidak mudah menggenang dan area terminal lebih nyaman digunakan. Sainal pun berharap langkah nyata segera dilakukan agar terminal Pasar Impres kembali layak digunakan dan tidak menjadi sumber keluhan warga setiap musim hujan tiba.
Kita ke berita terakhir, Tribunal, sampah kiriman kemari pesisir pantai Namlia, warga harap kesadaran bersama. Kondisi pesisir pantai Kota Namlia, tepatnya di kawasan komplek Nameteke, kini sangat tampak memprihatinkan. Pantauan Tribunal.com sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia Timur, Jumat 10 Oktober 2025, menunjukkan garis pantai yang seharusnya indah dan bersih, kini dipenuhi tumpukan sampah rumah tangga. Berbagai jenis limbah tampak berserakan di sepanjang garis pantai, mulai dari plastik sekali pakai, pakaian bekas, hingga sisa-sisa material rumah tangga. Sebagian besar sampah tersebut bahkan sudah terbawa arus hingga mengapung di permukaan air laut. Kondisi ini menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya, serta lemahnya pengelolaan sampah di wilayah pesisir. Pak Arifin, salah satu warga Nametek yang ditemui, mengatakan bahwa sebagian besar sampah datang terbawa arus dari luar wilayah. Ia juga berharap adanya perhatian serius dari pemerintah daerah dan kesadaran bersama dari warga untuk menjaga kebersihan pantai.
Tribuners, informasi dari Namlia tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa, dan Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.